Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat saudara-saudara, baik orang tua, anak-anak semua dalam lindungan kasih Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih di bulan yang baru, ya, dari hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Demikianlah kami menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Kasih ini dari GKPB Jemaat Kristus Kasih, Jalan Debes nomor 6, Denpasar, Bali. Nah, hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan membaca sebagian firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur menerima hari baru pemberian-Mu. Bersyukur untuk bulan baru, bulan Oktober ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam segenap kehidupan kami, dan kami percayakan janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Kami hendak mengawali hari ini dengan membaca sebagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun siaran ini boleh diterima, biarlah kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 14 yang dalam terjemahan baru edisi yang kedua berbunyi sebagai berikut. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Dari penyanyian baru, kita akan membaca dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 bagian A saja. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melihara dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, apa yang kita baca pada hari ini dalam program Sapaan Kasih ini dari kitab Nabi Hagai dan juga dari Wahyu kepada Rasul Yohanes ini berbicara terkait dengan semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Maka hari ini sebelum kita mengawali hari aktivitas, maka semangatlah untuk bekerja bagi Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Hagai, saudara, Tuhan sendiri yang membangkitkan semangat bagi umatnya agar tidak tinggal diam, mereka bergerak untuk membangun rumah Tuhan. Dan sudah tahu pada waktu itu rumah Tuhan rusak, dihancurkan. Tapi kemudian Tuhan membangkitkan semangat untuk orang-orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan membangun rumah Tuhan. Kemudian dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus menghargai jerih payah dan ketekunan jemaat yang ada di Efesus dalam melayani Dia. Artinya, saudara kasih Tuhan, bahwa iman yang nyata yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini selalu dilaksanakan, tidak berhenti kepada kata-kata, tapi dalam suatu wujud nyata, dalam pekerjaan, dalam karya, pelayanan, dan kesetiaan. Dan demikianlah sesungguhnya yang harus kita lakukan, supaya senantiasa ada niat, rasa syukur, ada jerih lelah yang kita kerjakan, dan ketekunan. Sehingga dalam hal ini tidak heran kita tahu slogan secara Kristiani yaitu Orat Labora, berdoa dan bekerja. Di sanalah Tuhan memberkati kehidupan kita. Maka dari dua ayat ini, saudara kasih Tuhan, ada beberapa refleksi yang bisa kita dapatkan untuk kita mengawali hari ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa semangat datangnya dari Tuhan. Namun di balik itu ada yang namanya rasa malas, hilang motivasi. Lalu kita berkata, aduh lagi nggak mood gitu ya. Aduh lagi mager, malas gerak gitu dikatakan. Tapi oleh karena itu dari baca ayat ini, kalau kita sedang mengalami hal-hal itu, saudara kasih Tuhan, maka Tuhan mampu menggerakkan hati seseorang, bahkan saat terlemah, saat tidak berdaya, maka apa yang kita lakukan? Kalau semangat datang dari Tuhan, datang kepadanya, datang kepada Tuhan, minta kekuatan, beri semangat
Dan kita percaya Tuhan akan memberikan semangat kepada kita melalui apa? Melalui pemikiran kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita laksanakan kehidupan kita dengan kerja yang nyata. Tidak hanya NATO, no action talk only. Namun kita bekerja, memang harus ada jerih dan payah, namanya jerih payah. Tapi dengan ketabahan, dengan kesetiaan. Dan ingat bahwa Tuhan memperhatikan setiap usaha-usaha kecil kita. Dan tidak ada jerih payah yang sia-sia di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:58 berkata begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Dan kemudian yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika kita bekerja untuk Tuhan, maka kita harus tahu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Khususnya ketika kita diminta untuk membangun rumah Tuhan. Ketika diberi kesempatan membangun rumah Tuhan, sesungguhnya kesempatan yang sangat berharga. Hagai membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah yang terdahulu rusak. Nah, kalau sekarang dalam konteks kekinian, kita tahu kalau jemaat Tuhan, GKPB, Jemaat Kristus Kasih sedang membangun rumah Tuhan. Maka apa bagian kita, saudara kasih Tuhan? Mari kita mengambil bagian. Sekecil apapun itu, kita persembahkan untuk Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan rumah Tuhan. Bukan pekerjaan rumah kita sendiri, tapi pekerjaan rumah Tuhan. Seberapapun, bukan bicara masalah nilai, tapi ketulusan hati kita untuk membangun rumah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dan itu yang bisa kita persembahkan. Kemudian saudara kasih Tuhan, kita juga harus ingat bahwa tugas kita juga harus membangun bait Allah secara rohani. Melalui apa? Melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita, melalui pelayanan sekolah minggu, melalui pelayanan-pelayanan jiwa. Itu adalah bagian ketika kita membangun bait Allah rohani. Terkhusus kita membangun bait Allah rohani dalam diri kita terlebih dahulu. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan dalam sepanjang hari kita di dalam pekerjaan dan aktivitas kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Maka mari muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberi kita semangat, bagian kita bekerja dengan rajin dan tekun, bangun bait Allah secara fisik, namun juga membangun bait Allah secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyikan pujian bagi Allah nomor 206, mujizat itu nyata. Sangat mungkin bagimu, tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami semua. Kami mau melanjutkan kehidupan kami dalam pekerjaan aktivitas kami. Namun hari ini kami bersyukur, kami diberi kekuatan baru, karena Tuhan memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan dan dorongan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami. Berkatilah aktivitas kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang akan bekerja, baik di kantor, di sektor swasta maupun negeri. Tuhan memberkati mereka. Saudara kami menjadi aparat keamanan, aparat pertahanan, Tuhan sertai mereka.
Juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan sertai mereka. Anak-anak kami berkati Tuhan dengan semangat untuk mengisi diri, belajar dengan rajin, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa dalam doa ya Tuhan, berilah kami semangat dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik di keluarga kami, semangat dalam hidup kami berkeluarga, semangat dalam hidup kami bekerja dan berkarya, semangat dalam kami boleh melayani dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mohonkan berkat semangat untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang dalam kelemahan, Tuhan jamah beri mereka semangat dan beri mereka kesembuhan. Bagi saudara kami yang bergumul dalam kehidupan, Tuhan beri mereka semangat, percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan sampai mereka boleh menyelesaikan persoalannya karena Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya diberikan semangat, sekhusus untuk jemaat Kristus Kasih yang sedang membangun. Berkati para panitia, pekerja, berkati majelis pengurus kategorial, berkati jemaat Tuhan, khususnya GKPB Jemaat Kristus Kasih, berkati dengan semangat untuk boleh saling mendukung, bahu-membahu, untuk boleh mengerjakan pekerjaan besar ini, yang adalah pekerjaan milik Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami yang bertambah usia. Beri mereka semangat, bertambah usia dengan semangat mengisi waktu-waktu mereka. Beri mereka semangat ketika saudara kami bertambah usia dalam hidup pernikahan mereka. Semangat mengisi kehidupan di keluarga dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami dalam doa untuk mereka-mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang berjuang. Tuhan beri mereka semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Selamat berkarya. Salam.